Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, Mbak? Nggak patut siap lah ya nih. Kenapa? Lah langsung sama nunggahin di YouTube. Loh, lah piye? Jagongan dhisik konsultasi. Loh, Ya wis lah. ya jagongan konsultasi juga kan naik YouTube boleh. Oh ya wis. Jangan Tak sebutin. cerita lah ya. Jangan sebutin nama pokoknya. Iya, tak cerita. Gimana? Aku kan kenal bocah bulan 8 tahun 2022. Siap. Berarti hampir setahun ya. Oke. Waktu ketemu aku, sebelum ketemu aku itu aku krungu kok bocah itu mending ini. Umpamanya si A itu yang pertama teleponan sama aku itu cerita gini ya. Pas telepon sama aku ada telepon masuk itu dia bilang gini, si B itu punya utang aku 1 tahun gaji gitu. Apa? Aku gitu. Berapa itu? Ya 1 tahun gaji gitu. Buset tahu gitu. Terus habis itu si B itu kan aku kenal pernah ketemu 1 kali pas hari raya itu makan bersama gitu loh. Terus itu selang besoknya nggak keliru aku WhatsApp si B. Aku bilang, aku pengen telepon kamu, kapan ada waktu kamu telepon aku gitu. Siap gitu. Malamnya telepon aku si B. Aku tanya, kamu bener ada utang sama si A? Ada Bu, manggil aku Bu gitu. Berapa? Nggak tahu gitu. Coba kamu tanya, karena dia bilang sama aku utangmu 1 tahun gaji ya gitu. Terus akhirnya dia tanya, aku suruh dia minta totalannya. Lah ternyata uang itu ngeri banget mas. Ada uang yang katanya 12-an, banyak lah. Nanti aku bisa tunjukkan ke sampean kalau bisa. Aku WhatsApp pribadi aja gitu. Aku ceritain. Tapi sorry aku tadi pernah sempat hubungi Miss Yuni sih. Saman kan nggak balas-balas. Aku selak sepanang. Aku rencana nanti mungkin minggu usahakan ke Bu Yuni, Miss Yuni. Udah lanjut ke yang itu. Kalau offline kan aku bisa nunjukin gampang gitu toh mas buktinya. Itu terus singkat cerita dia kasih totalan ya. Itu ngeri banget mas. Ada yang 12-an, ada yang uang ternyata dia nggak tahu ya, katanya sih diambilkan ke rentenir, tapi kalau menurut aku feelingku sih nggak begitu. Kayaknya sih aku tahu siapa yang uang itu dananya dari mana gitu loh, katanya dari si A, si B, si C kan gitu loh. Katanya si A itu habis itu kasihan mas, nggak totalan sama anak yang si A itu aja, itu bunganya 1 bulan itu aku lihat tuh bunganya aja itu sampai hari itu ya, per Agustus itu aja bisa 14.000 sampai 15.000 dolar Hongkong bunganya aja mas. Karena aku jadi kasihan banget gitu. Lah masa ada yang mingguan itu ya, 1 minggu yang selalu diminta itu ya, pinjam 800, 1 minggu bunganya 300 itu hari Senin. Terus hari Rabu nggak keliru itu pinjaman 1.600 bunganya 600 itu hari Rabu. Terus hari Sabtu ada pinjaman 800 sama 1.600 nggak keliru itu bunganya 300 plus 900. Jadi 1 minggu itu 302 kali, 602 kali, 1.800 bunganya aja. Uang yang cuman 802 kali sama 1.602 kali itu loh mas. Jadi uang berapa? 4.800 ya. Itu bunganya sampai itu 1.800 kali 4 berapa? 7.000 lebih kan. Plus kalau telat 1 hari itu dendanya 100. Jadi umpama hari Senin dibayar Selasa itu denda 100. Ngeri banget. Selain itu masih ada yang katanya uang ini pokoknya dia
kasih totalan lah, terus aku totalin ngeri gitu kan. Akhirnya wah gimana kok kayak gini, aku coba bantu kamu lah, kasihan sama kamu gitu. Padahal aku kan bukan teman lama aku ya si B ini, tapi kan kok kasihan sekali. Terus itu setelah aku total itu aku tutup gitu ya. Tutup itu banyak sekali, itu ada 50.000 mas utang itu. Habis itu terus aku tanya, dia bilang gini, aku masih punya utang banyak di bank kecil-kecil, aku setiap hari ditelepon sama bank kecil kalau waktunya bayar aku nggak punya uang. Terus gimana ya, aku takut gitu. Terus di mana lagi utangmu, coba kamu ditulis itu mas. Banyak ternyata nih bank kecil-kecil itu, sama ndek teman-temannya, sama ada lagi di utang di Indo itu sama si A si B gitu. Wah banyak mas, ngeri. Terus itu aku usahakan tak pinjamkan dek bank, terus terang karena aku nggak cukup, duit itu nggak cukup, tak pinjamkan dek bank A sama bank B itu 40 sama 12. Habis itu berapa itu, 40 sama 12 52 ya, masih nggak cukup. Aku punya barang itu dia mau bayar apa digadekan 5.000, ada lagi gadekan 9.500, gadekan 5.000 total sampai 30.000 barangku ndek gadean itu. Lah karena dia punya anak kerja ndek satu tempat yang gajinya gede. Nah waktu itu kan aku bilang gini, kalau kamu tak pinjamin nanti bayarnya gimana. Sebelum aku pinjamin itu loh ya, aku dengar sih memang anaknya mau kerja yang gajinya gede itu. Terus ya nanti anakku gajian kedua itu dibayar ke ibu gitu. Gaji kedua itu anaknya berangkat kan akhir Agustus, taruhlah September lah kerja. Jadi September Oktober gajian pertama itu nggak bisa ngasih, mulai November katanya mau ngasih banyak gitu biar cepat lunas gitu ya. Terus ternyata anak ibu, taruhlah ini namanya ibunya ya si B itu ya, si B ini utangnya ternyata masih banyak. Jadi tiap itu sama teman-temannya ditagih-tagih. Terus itu ternyata aku gedein gitu. Terus anaknya itu ternyata mulai, terus karena si B itu suka sulit dihubungi. Itu pas bulan 2 itu aku cari dia ketemu, aku suruh nulis surat pertama ya, aku suruh nulis sendiri, kamu mau nyicil berapa kapan gitu ya, lebih baik lebih cepat dicicil lebih bagus gitu kan. Gaji dia bukan 6.000, dia bilang mau nyicil tiap bulan 5.000. Kan dia udah nggak punya tanggungan, maksudnya kan nggak punya anak, nggak punya tanggungan ke anak atau orang tua, kan nggak ada, orang tuanya udah wafat. Situ bulan 2 nulis surat itu, maksudnya kan mulai bulan 3 gaji bulan 3 tiap tanggal 1 sampai tanggal 10 itu gajiannya. Itu kan nyicil, itu nggak nyicil mas, bulan 3, 4 juga nyicil. Terus bulan 4 aku suruh nulis surat lagi. Nah bulan 5-nya bayar 3.000, tapi dia karena masih punya utang di mana-mana dan utang ke rentenir lagi. Setelah kalau dia jauh dari aku itu, dia kalau pas aku hubungi dia tuh nyari ke rentenir lagi, karena dia punya utang yang di rumah di temannya itu. Dia bayarnya itu tak pikir pakai gaji dia ya gitu loh. Jadi aku diem aja. Maksudku bank itu kan aku bayar pakai gaji aku nggak apa-apa, tapi utang anak teman-teman itu bayaran pakai gajimu kan gitu. Aku tuh habis gajiku untuk membayar bank dia itu sama bunga gadean itu mas. Jadi terus lah kok dia masih punya utang di mana-mana. Bulan 5 ngasih aku 3.000, itu dia minta lagi aku totalnya sampai 4.500. Lah kan berarti masih kurang lagi sama aku. Habis itu bulan anaknya juga membayar, anaknya ada nyicil. Tapi terus bulan 6 itu dia minta lagi karena ada saudaranya yang penting banget mau untuk lahiran gitu ya. Aku kan nggak tega gitu ya, orang duit mau dijaga nih untuk lahiran mas, masa di sini nggak bayar, kan aku kasihan.
Jadi ucapan adiknya itu yang nggak karu-karuan, mungkin saking cuman dijanji-janjiin aja, akhirnya aku bayarin. Itu aja nggak aku bayar lunas, aku udah bantu 6 juta, masih kurang 7 juta. Itu dia masih lagi, aku ditelepon gadean paspor, apa aku itu, paspormu di mana, aku itu di gadean. Lah gimana itu kok digadean, ya untuk nyarikan uang si A. Lah kan masih nyariin uang si A lagi, gabung lagi sama dia. Waktu dia membayari teman-temannya yang nggak aku bayarin itu, mas, bulan 11 itu kan aku udah nggak mau lagi bayarin gitu, maksudku biar dia pakai gaji dia bayarin itu kan, aku sudah tahu dia kapan punya duit, berapa kemana, itu sebenarnya udah aku catetin. Dia yang masih laporan ke aku utangnya di mana-mana berapa, kan maksud aku dicicil ini berapa, ini kapan dicicil berapa, nanti tinggal berapa, kapan dicicil berapa, sampai kapan bisa lunas. Itu sebenarnya bulan 5 itu mestinya semua sudah lunas, tapi ternyata ketemu aku lagi utangnya di mana-mana lagi, karena yaitu kalau ditagih sama temennya larinya ke rentenir lagi, rentenir itu lagi. Mungkin karena aku sudah melunasi ke rentenir itu, jadi rentenir itu ya dikasih aja, mungkin dengan harapan malah nanti suruh minta aku. Memang aku ini siapanya, mana lagi yang aku untuk bayar gitu. Jadi berbunga-bunga itu yang bunga paling kecil itu mas, uang 10.000 itu 10 hari 3.500, jadi 35% itu 10 hari per 10 hari. Jadi kalau 1 bulan kan ya 100% lebih kan, 150 100 100 ya 100 lebih kan gitu. Makanya sampai kapan dia bisa bertahan, nggak sampai kapan dia bisa nggak punya utang kalau caranya tetap kayak gitu. Akhirnya yaitu paspor aku bantu dia nebus biar dia nggak bungain. Gadeknya 6.000 mas, aku nebusnya 7.000 karena yang 200 dia udah bayar gitu. Jadi aku kasih uang 7.000, aku suruh nebus, itu ya ada buktinya, ada chatnya. Aku bilang ngambil paspor dia itu. Kayak deket-deket gajian, mulai tanggal berapa ya, yang nggak deket gajian lah, mulai tanggal 10 bulan kemarin itu kan minta uang aku lagi, suruh bayarin lagi ke adiknya yang lahiran itu. Mungkin kan mau selapanan mau apa gitu ya, memang duitnya masih kurang 7 juta. Kan aku bilang, anakmu kan gajinya gede, masih susah banyak, kalau cuma nyicil aku cuma sepertiganya, jadi masih banyak gitu. Dia kayaknya marah sama aku, udah nggak bisa dihubungin lagi gitu. Hari malam Sabtu tanggal itu, yang mau tanggal 1 Juli itu loh, itu malam Sabtunya aku tanya, kamu besok libur kemana, Minggu libur kemana gitu. Dia jawab, nggak libur, nggak ada uang, di rumah saja gitu. Lah gajiannya padahal tanggal 1. Aku bilang, kan kamu waktunya bayar aku, kalau belum gajian ya diminta dong aku tuh, kan aku mau pakai duitnya gitu. Gak, ya itu cuma nggak jawab lagi, cuma jawab gitu. Aku itu padahal di surat itu kan jelas gitu. Dan surat yang kedua itu tanda tangannya di KJRI loh mas, terus terang. Saya kan ngomong sama Pak KJRI-nya, Pak, aku lewat temen sih ngomong, karena aku punya temen yang akrab banget, tolong sampaikan ke Bapak kalau anak itu belum bayar aku gitu. Bapak malah bilangnya gini, lah aku kemarin belum sempat tanya sama si B itu, kenapa ceritanya gimana kok uang sampai segitu banyak. Mereka malah mikir aku yang rentenir mas. Maksudnya dikira kok apa dikiranya waktu di KJRI itu surat itu aku yang nulis, terus di KJRI dia cuma tanda tangan. Memang waktu masuk KJRI itu aku kan nggak ngomong sama si B itu kalau aku mau tanda tangannya di depan
orang KJRI gitu, di dalam KJRI dan di depan orang KJRI. Dia kan kaget waktu masuk, dia belum tahu kan si B itu, tak mau aku suruh tanda tangan, tapi begitu aku masuk terus ketemu bapak, terus kita duduk, silakan duduk, terus tak tutup surat itu, aku minta bapak koreksi, terus bapak oke, terus aku bilang, bapaknya bilang, kamu ya yang punya utang sama si ibu ini. Dia kaget kan, apa gitu, terus aku bilang, kamu gak usah kaget, aku sudah konsultasi sama bapak minggu kemarin, habis masalahnya mau diselesaikan di mana, kamu kemarin yang dulu nulis surat juga kamu biarin aja kok, aku gitu. Padahal surat itu mestinya tiap tanggal 1 sampai tanggal 10 gajian itu mulai Mei itu dibayar. Ya kemarin Mei itu bayar, Juni juga bayar, tapi Juni itu bayar ke aku 5.800, tapi bond dia itu termasuk yang untuk nebus paspor itu totalnya ada 12.600, belum termasuk yang untuk mbaknya yang nomor 2 itu sudah dibayar dari cicilan anaknya itu. Jadi cicilan anaknya 2 kali itu masuk di bond ibunya atau bond si B itu bond yang baru gitu loh Mas, karena aku nggak tega. Maksud aku gini, utang kamu kalau caramu kayak gini sampai kapanpun gimana mau bisa bayarin aku gitu loh, karena utangnya ke rentenir terus, dari gajinya itu untuk membayarin rentenir aja itu nggak cukup kayaknya. Maksud aku tutup gitu, masih aku bantu nutup lagi biar fokus ke aku gitu kan. Dia udah nggak berat gitu, udah gerek ngitung nih sampai bulan dia di surat itu kan sampai Desember 2024 itu lunas itu. Tapi ini dulu aja waktu nembung katanya sampai tahun 23 ini, jadi November 22 sampai Desember 23 itu katanya lunas. Ya memang kalau dia sama anaknya bayar benar itu lunas Mas, tapi nyatanya kan sekarang di bulan 7 cicilan anaknya aja masuk nggak bond dia yang baru. Bond dia yang baru itu aja masih kurang 3.550. Yang jadi masalah lagi sekarang itu saya mau cuti karena ibuku wafat. Ibu kemarin kan sakit, aku nggak bisa pulang. Bapak tahu nggak bisa pulang. Mau selamatannya ibuku, aku mau pulang, aku udah nyari tiket. Aku kan, dia pun ngerti aku gajiku masih untuk bayar bank dia belum habis, barang-barang di Gadaian. Ibuku wafat, aku mau cuti, butuh tiket, butuh sangu, malah kok nggak nguang nih gitu Mas ya. Kok ada ya manusia kayak gitu, kayaknya mau diapain ya. Gimana? Sudah? Belum, iya. Ya nggak sudah, ya gitulah ceritanya. Terus saya harus ngapain ini? Ayo, solusinya gimana? Kira-kira. Sampen itu orang sudah karakternya gali lubang tutup lubang. Bukan aku. Enggak, sampean dengerin saya ngomong 18 menit sampean ngomong. Sorry. 18 menit sampean ngomong. Aku ngomong satu kecap aja sampean wis menger. Sekarang mau saya ganti yang ngomong atau sampean mau ngomong terus? Saya pasang kuping. Sampai kameraku panas. Jadi gini. Nggak ada solusi lain. Ya tinggal pergilah. Kalau memang dia bayar ya. Kalau dia bayar ya sampean oleh rezeki. Nek gak bayar ya investasi akhiratnya sampean wis beres. Iya wis matur suwun. Soalnya dari cerita sampean, orang itu utang, udah sampean bantu, utang lagi sampean bantu. Utang lagi sampean bantu. Sampean aku raisona nak. Enggak, daripada diutang sama dia kan mending aku sing utang. Tak balik. Enggak usah tak utang nih lah, saya kita
tak simpen dhewe tak nggih sangu Nah. cuti. Giliran saya yang mau ngomong nembung utang sampean wis ngomongnya ngono wis kacel karo wong iko. Ya enggak? Itu loh. Iya, Itu loh. apa? Itu loh manusia. Hah? Sampean Anu, ngutangi, Pak, sampean rungono, sampean mau aku ngomong apa enggak? Kok ngomong Oke. terus? 18 menit loh sampean aku dengerin sampean ngomong. Gak kerasa sampean ngomong. Ya. Iya. Giliran sampean ngutangi wong gak ngomong sama aku. Giliran ora enek sing bayar sampean ngomong nang aku. Terus aku kon kudu piye? Bantu. Saya harus kayak gimana? Sing ngutangi sampean, sing bikin perjanjian sampean yo ngerti menungsane kelakuane koyo ngono. Giliran sampean bingung takon nang aku nembung utang, tak simpen dhewe, tak tabung dhewe. Maksudnya piye terus nek ngene iku? Aku gak paham. Kalau sampean ngomong manusia ada orang kayak gitu, saya juga ngomong ke sampean, kok sampean bisa jadi manusia kayak gitu juga, ayo. Iya kok, kemudian. Nah, enggak, ya karena sampean, aku nggak ngerti. Dari ceritanya sampean aneh, aku nggak ngerti. Apakah sampean itu perempuan suka dengan dia perempuan juga? Saya nggak ngerti. Alah. Boten. Nah, Blas. sampai uang segitu sampean kasih. Ibu sampean sakit saiki, ibu sampean sudah nggak ada, sampean nggak pulang. Kait bingung. Utangnya nang ndi ya wingi? Piye ya nagih? Mas, tak omong dulu. Aku bukan cuman nggak punya sangu saja nih lah, aku mau pulang bisa. Majikan nggak ngasih, Mas. Oh ya Tak sudah. mungkin. Ya sudah, majikan Iki, sampean aku- ya majikan aku kentir. Majikan sampean juga kentir wong tuane meninggal ora diwehi. Nek aku ya tak gas lah gak Iya. ngereken aku. Mulai Makanya sik iki serak iki aku tak ngomong dulu Mas ya. Iki aku pesen tiga-tiga aku ndek Nanus ngomong, nanti aku ngomong lagi kalau dia ngegas aku yo pasrah gitu. ya enggak pasrah, ya notice lah. Kayak rezeki itu hanya sama majikan ini aja. Terima kasih, Bos. Jadi Mas. hidup sampean itu biyen sing lairno sapa? Apa gara-gara oleh duit gawe ngutangi wong, saiki wong tuane meninggal malah sampean pasrah aja. Ya gak iso. Sampean- aku bentino aja nangis terus kok. Sampean Pasrah aja. ketemu aku tak dulang rawon sampean. Saentong. Santong. Ora sak sendok saentongnya tak dulangno sampean. Jadi aku tuh heran. Sampean ngomong kok ada ya orang nggak nyaur kayak gitu, ada orang utang kayak gitu. Aku ya heran. Lah kok sampean dadi wong gampang mengutangi wong gak jelas. Ngutangi aku lah jelas, gak bayar tinggal di viralno. Nek ngutangi kancane sampean mbok sampean viralno model apa wong gak ngereken. Heran aku. Iya. Heran. Oke, nggak ada solusi yang lain. Nek dhek nyaur sampai noleh rezeki. Nek dhek gak nyaur investasi besok. Nah, ngene akhirat dosane sampean dipek karo dhek karena utange gurung kesaur. Amin. Wis, Amin. berhenti Terima kasih, Mas. bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Bergaul ambek saya lebih enak. Terima kasih Ya. banget iya Mas. Bos. Saya sangat berterima kasih sampean naikin telepon saya tak konten ini. Buat manusia-manusia yang hadir di luar sana, subscriberku semuanya, ada orang kok kayak seperti ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalian semuanya boleh baik, tapi jangan terlalu baik. Baik itu Iya. boleh, tapi kalau terlalu baik juga tidak baik namanya. Kasian. Iya. Ya. Wis, Iya. intine sampean sehat, sampean cek bernafas, sampean cek iso guyon karo Iya. aku. Tak enteni sampean Iya. kapan ngajak aku ngopi. Wis, ngono ae. Kok pengin roh aku. Siap. Aku pengin roh Siap. wajahe koyo wong koyo sampean iki. Luar Iya. biasa, Bu. Siap. Istimewa nang donya iki, gak enek Aku tunggale. cuti Pak ya. Mas bercuti insyaallah. Wis, gak enek tunggale wong apik kok sampean. Ya. Semangat. Amin. Sekali lagi jaga Yes. sehat, gak usah nangis, mantuk Amin. pulang. Majikan gak gelem Aku golek juga liyane. nangis. Oke? Yes, betul. Yes. Sehat selalu ya. Iya. Tetap baik, jadilah tetap baik, jangan terlalu baik. Karena terlalu baik Iya. tidak baik buat sampean.
Oke? Nggih. Sehat selalu buat sampean, Mbak. Seger waras. Makasih. Muga-muga orang tuanya bisa diterima di sisinya dan sampean bisa mengabdi Amin. terakhir dan memberikan doa buat orang tua sampean. Wis. Nggih. Sehat selalu buat jenengan. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum Amin, amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.